Won't you crawl up in this bed with me? Get cozy up in these sheets, girl. Turn whatever you please, yeah, yeah. Look, I'ma keep it simple. If you could take this invitation and just come over to mine, I'll let you decide. If you wanna just say so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lucia Rahmawati dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi kelas 2B. Saya akan menerangkan tentang naturalisasi identitas nasional Indonesia dalam Timnas U23. Emang apa sih naturalisasi itu? Pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari WNA warga negara asing menjadi WNI. Dalam KBBI Daring, naturalisasi diartikan sebagai pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau kewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dilansir situs Kementerian Hukum dan HAM RI, dasar hukum mengenai naturalisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa naturalisasi merupakan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Naturalisasi pemain dalam konteks olahraga seperti sepak bola bisa memiliki pengaruh yang kompleks terhadap identitas nasional Indonesia. Di satu sisi, kedatangan pemain asing yang menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi bisa memperkuat prestasi tim nasional dan meningkatkan popularitas olahraga tertentu di Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga dapat menimbulkan kontroversi terkait dengan pertanyaan mengenai seberapa otentik identitas tim nasional jika sebagian besar pemainnya adalah naturalisasi. Ini bisa menimbulkan debat tentang apa yang seharusnya dianggap sebagai representasi yang sesuai dari identitas nasional dalam olahraga. Mengutip dari jurnal Post.com, Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih tim nasional. Naturalisasi pemain sepak bola telah menjadi subjek kontroversial di Indonesia. Shin Tae-yong berusaha meningkatkan kualitas tim dan meraih kesuksesan di tingkat internasional dengan memilih naturalisasi beberapa pemain asing. Meskipun tujuannya jelas, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang identitas kebangsaan dan dampaknya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Banyak jurnalis sepak bola yang tidak setuju dengan program naturalisasi yang dilakukan Shin Tae-yong ini. Yang paling mencolok yaitu Bung Toel dan selalu mengkritik pedas. Naturalisasi telah menjadi topik yang selalu dibahas oleh masyarakat Indonesia, terlebih penggemar sepak bola Indonesia. Ada ekspektasi besar dalam pikiran masyarakat Indonesia mereka terhadap kedatangan pemain naturalisasi ini dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia dan meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa naturalisasi pemain timnas dapat merusak identitas Indonesia dan menghalangi pemain lokal untuk berkembang. Naturalisasi pemain sepak bola yang telah dilakukan Coach Shin Tae-yong telah menjadi sorotan utama dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola pada saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah mengambil yang kontroversial dengan memperkenalkan beberapa pemain naturalisasi yang mempunyai keturunan Indonesia ke dalam skuad timnas Indonesia, dengan harapan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Sebagai contoh, naturalisasi yang menjadi perhatian yaitu naturalisasi pemain yang bernama Sandy Walsh dan Jordi Amat. Mereka yang sebelumnya bermain di timnas Belanda junior saat ini telah menjadi bagian dari timnas Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Di satu sisi, kehadiran mereka telah memberikan tambahan kualitas teknis dan pengalaman yang berharga bagi tim. Namun, di sisi lain, naturalisasi ini telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang identitas bangsa Indonesia. Banyak fans sepak bola Indonesia yang merasa was-was bahwa kehadiran para pemain naturalisasi akan merusak identitas budaya sepak bola Indonesia. Apakah timnas yang diisi besar pemain asing masih mencerminkan semangat dan karakter pemain sepak bola Indonesia yang dikenal keras dan pantang menyerah? Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena sepak bola sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan identitas nasional bangsa Indonesia. Selain masalah di atas, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan PSSI daripada menggencarkan pemain naturalisasi. Masih ada banyak masalah-masalah pada kompetisi dalam negeri yang harus ditanggulangi oleh PSSI.
Menurut penulis, seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu masalah kompetisi sepak nasional dari atas hingga ke akar-akarnya. Contohnya, PSSI harus lebih aware akan pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia terlebih dahulu. Mengapa demikian? Pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia sangatlah tidak merata, dan tambah kompetisi sepak bola dalam negeri juga masih sangat belum bisa menjadi tumpuan bagi timnas Indonesia untuk mencari pemain yang berkualitas. Karena menurut penulis, timnas sepak bola yang baik lahir dari Liga Sepak Bola Dalam Negeri atau nasional itu sendiri. Hal tersebut diperkuat oleh kritik dari Tommy Welly yang kerap dijuluki Bung Towel dalam halaman bola.com. Tommy Welly memiliki kekhawatiran yang mengarah pada PSSI. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Indonesia itu terlalu fokus pada prestasi timnas Indonesia. Padahal menurut Tommy Welly, PSSI bertanggung jawab kepada sepak bola Indonesia secara menyeluruh, termasuk mengembangkan potensi kompetisi di dalam negeri. Penting bagi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan naturalisasi saat ini. Naturalisasi harus dilakukan dengan hati-hati dan jujur, mempertimbangkan olahraga dan identitas nasional. Meskipun hal-hal baik dilakukan untuk memperkuat tim nasional, tidak boleh dilupakan bahwa sepak bola merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Pro dan kontra naturalisasi pemain sepak bola era Sinteyong harus dipertimbangkan matang-matang. Meskipun naturalisasi dapat semakin meningkatkan kualitas dan daya saing tim nasional Indonesia, perlu diingat bahwa hal ini tidak boleh mengorbankan identitas budaya dan olahraga Indonesia. Naturalisasi harus dilakukan secara hati-hati dan transparan dengan memperhatikan unsur olahraga dan jati diri bangsa. Pendekatan yang seimbang dan martabat akan membuat Indonesia sukses di kancah internasional tanpa kehilangan jati diri di olahraga tercinta ini. Selain prestasi timnas PSSI juga harus memperhatikan sektor-sektor yang lain dalam aspek bola Indonesia seperti kompetisi dalam negeri dan pembinaan usia dini. Dalam konteks timnas, naturalisasi bisa memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas tim dengan kehadiran pemain berkualitas dari luar negeri yang dapat memperkuat kompetisi dan meraih prestasi lebih tinggi. Namun, dampak negatifnya adalah mungkin mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang dan berkompetisi, serta menimbulkan perdebatan mengenai identitas nasional dan keadilan dalam perwakilan timnas. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Counting 3, 4, 5 and really much how we vibing. Getting paid so I can treat
you to a fine dining. Now we ain't chauffeur, damn right just for you to come over. 오늘 밤만큼이 길어 놓치고 싶어.